ada Wulan, Farah, dan juga Lucy. Kami mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Primagraha. Kami di sini mau menanyakan bagaimana sih strategi pembelajaran yang ada di SD ini dan juga cara ibu mengajar di kelas gitu. Sebelumnya di sini untuk kurikulum yang berlaku pada saat ini atau yang ibu ajarkan kepada anak-anak itu kurikulum berapa ya, Bu? Ya. Jadi emang sekolahan Sukamana 2 ini termasuk sekolah yang yang sudah mengikuti IKM ya. Karena dari Kecamatan Tanara ini yang semuanya kan 21 SD, tapi cuma 10 SD yang mengikuti kurikulum Merdeka ini. Ya, pelatihan terakhir di waktu itu di Hotel Horizon ya, tentang tata cara mengajar tentang IKM. Emang kalau IKM ini kan cara mengajarnya itu guru itu harus lebih aktif karena ya materi pembelajaran itu bukan hanya dari buku tapi kan dari sumber-sumber lainnya. Boleh dari YouTube atau apa gitu modul ajarnya. Terus ada juga platform Merdeka ya. Di platform Merdeka itu ada juga modul ajar di situ, terus pelatihan-pelatihan juga ada di situ tentang IKM. Ibu juga ya pasti menggali untuk memahami pembelajaran IKM itu sering ikut webinar gitu kan, ada banyak grup ya di WA itu tersebar gitu. Ya untuk mendalami ya seperti itu gitu, karena ya emang belum paham banget karena ini kan baru gitu IKM. Tapi karena ya baru tahun kemarin ya digalakan semester 1 itu ya masih ini aja diterapkan K13 gitu. Jadi emang kelas 1 itu kan harus calistungnya harus bisa gitu. Alhamdulillah tadi kan sudah melihat langsung anak-anak ya 1-2 aja gitu ya yang masih belum bisa gitu. Tapi udah tahu sih huruf mah. Kan ada yang tahu huruf, ada yang sudah merangkai kata gitu, ada yang sudah lancar. Jadi emang fase A kan kalau K13 itu kan per kelas ya, kelas 1 sampai kelas 6 kalau untuk SD. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu ada fase A, fase B, fase C. Kalau fase A itu kelas 1 sama kelas 2, fase B itu kelas 3 sama kelas 4, fase C itu kelas 5 sampai kelas 6. Ya, jadi kalau misalkan kelas 1 ini belum tuntas, istilahnya belum bisa baca atau belum bisa ngitung gitu. Di kelas 2 harus dituntaskan gitu. Jadi boleh dinaikkan anak itu. Karena fase A itu sampai kelas 2. Jadi pembelajarannya begitu. Iya. Untuk pembelajaran konsepnya tuh seperti itu ya Ibu? Iya. Terus fase. Untuk perencanaan di kurikulum Merdeka ini dari Ibu sendiri bagaimana sih, Bu? Ada panduannya ya. Kalau RPP dulu itu kan ada K13 ya. RPP K13 kan ada KD ya, kegiatan kompetensi inti, kompetensi dasar. Kalau untuk RPP sekarang itu lebih simple, cuma harus ada tujuan pembelajaran, terus capaian pembelajaran dari alur pembelajaran itu ya, ATP dan segala macamnya itu lebih singkat gitu pembuatan RPP sekarang ya. Jadi tidak merumitkan guru untuk IKM karena diharuskan guru itu hanya membimbing gitu, anak yang lebih aktif gitu kalau IKM. Jadi modul ajar itu bisa menggunakan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar gitu. Jadi untuk perencanaannya Ibu membuat sendiri gitu ya dari lingkungan sekitar. Iya, tapi harus sesuai dengan capaian pembelajaran kan. CP-nya sudah ditentukan CP. Ada ya CP. Jadi di KM itu ada CP-nya Iya, untuk ada. pencapaiannya di setiap modulnya itu. Ada untuk pembelajaran matematik, bahasa ya. Kan kalau untuk fase A ini nggak ada IPA dan IPS itu nggak ada. Seperti itu.
Kalau untuk jenis strategi pembelajarannya yang Ibu ketahui itu apa aja ya Bu? Strateginya ya active learning itu ya. Active learning seperti kayak apa sih? CTR itu ya, CTL. Iya. Iya. Kalau dari jenis pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum ini tuh menurut Ibu Iya yang ini, yang tadi, yang active learning itu, basic lah. Iya itu sih, Learning gitu ya? iya. Jadi CTL itu, ya, jadi sentral. ngeliat ke bagaimana keaktifan dari si Iya, anaknya itu. iya. ya. Jadi sentralnya itu ya pusatnya itu di anak gitu, anak yang berpusat untuk pembelajaran gitu, yang lebih aktif anaknya. Jadi guru hanya mengarahkan. pas awal ada kurikulum Merdeka ini ya, Mm. reaksi siswanya tuh gimana? Kaget apa gimana gitu? Kan sebelumnya bukan kurikulum Merdeka kalian. Kalau siswa mah fine-fine aja ya, tergantung gurunya. Kan guru yang membawa suasana gitu. Iya. Mungkin gurunya yang kaget ya. Iya, malah ganti-ganti ganti-ganti terus kurikulumnya gitu. Tapi ya bagus aja sih. Ya selain emang tuntutan zaman ya, kan di era globalisasi, di era digitalisasi emang harus siswa itu ya harus mengenal lah gitu. Jadi menggunakan media handphone juga harus tahu tentang pembelajaran, kan ada ya di YouTube juga tentang pembelajaran, modul-modul ajar di situ ada. Ibu, kalau misalnya di sini tuh ada gerakan literasi nggak untuk anak-anak gitu? Ada. Tadi literasinya baca kalau setiap hari Jumat ya. Biasanya kan di aula di situ ya, di lapangan itu baca Yasin gitu ya. Tapi kalau setiap hari ibu tekankan untuk baca cerita, buku cerita di situ ya. Jadi sebelum belajar anak-anak suruh baca biar yang tahu huruf. Nggak apa-apa dia aja, misalkan saya S A Y A gitu. Kalau yang udah baca ya lancar, malah Bu udah selesai ambil lagi ya gitu buku ceritanya. Kalau misalnya di sini kan itu kan ada literasi, berarti kendalanya cuma untuk yang nggak bisa baca, yang belum lancar gitu ya Bu? Iya emang. Gitu. Makanya ibu kalau suruh baca itu dari ejak dulu gitu ya, biar yang nggak bisa itu ngikutin gitu. Kalau yang langsung baca kan yang nggak paham, yang belum bisa lancar baca kan bengong aja ya kan, ngelihatin huruf aja gitu. Terus sering ibu ya kalau ngajar itu apa ya, dietek gitu. Oh, Ya, supaya anak itu coba ayo hurufnya apa, kan enggak langsung ayo mengamati misalkan langsung tulis, enggak. Coba nih anak-anak, kalau ayo mengamati hurufnya apa, terus anak ngeja sambil nulis y o gitu. Jadi untuk metode pembelajaran cara literasi mereka itu ibu tuh dengan cara dikte ya, per Iya, huruf dulu baru nanti berpasangan gitu, hurufnya bagaimana cara Iya. bacanya, cara bunyinya, Iya. seperti itu ya. Iya Bu, terus nanti kerja sama orang tua pas nerapin Merdeka Belajar itu kayak gimana ya Bu ya? Ya kerjasamanya karena ya emang di sekolah itu apa ya, waktu belajarnya sedikit ya, sebentar gitu, paling sejam 2 jam lah gitu. Ya ditekankan di rumah itu ibu selalu apa sih memberikan PR gitu supaya orang tua membantu gitu ya di rumah, cara bacanya, cara berhitungnya, cara menulisnya juga. Ada juga anak ya ketahuan huruf besar ada di tengah kata, Bu guru langsung tegur. Kalau nulis nggak boleh huruf yang di tengah huruf besar gitu, karena kalau tidak sedari dini gitu nanti kesananya gitu lanjut gitu. Iya, jadi cara nulis juga diperhatikan. Terus Bu, yang bikin anak-anak semangat buat literasi itu apa aja ya Bu ya? Semangatnya anak itu ya karena kita itu membiasakan belajar itu jangan monoton. Kalau belajar gitu kan diselangi dengan yel-yel atau apa gitu. Kayak tadi kan ada tepuk semangat, ada kalau mau membaca tepuk fokus dulu. Ya gurunya harus kreatif lah gitu supaya anak itu enggak jenuh gitu. Berarti tepuk-tepukin
itu dari ibu sendiri gitu ya? bikin? Iya, kan ya di YouTube juga banyak lah bisa gitu. Inisiatif ibu gitu Iya. Kadang ya lagu-lagu apa ya? Kayak apa sih? Mari apa sih aku naik delman tuh kan diubah liriknya gitu kan banyak ya. Jadi untuk apa? Untuk Merdeka Belajar ini nih bukan cuma anak yang aktif tapi guru juga Iya aktif ya. harus menggali pembelajaran dari luar, dari modul ajar yang lainnya, nggak pakem lah, harus dari Jadi apa sih guru tuh harus lebih aktif Kreatif. dari siswa, siswa pun harus lebih aktif dari Iya, guru. Jadi berlomba-lomba. Iya. Iya jadi pembelajarannya ditekankan ya guru mengarahkan tapi siswa lebih aktif gitu. Kan guru kan mencari kalau model ajar kayak begini cocoknya gimana gitu. Kan harus strateginya gitu guru. Kalau belajarnya ya aktif siswanya harusnya gitu. Tapi dari ibu sendiri tuh ada kendala nggak sih Bu dari untuk mengajarkan anak literasinya? Ya kendalanya ada sih ya kayak semacam tadi ya yang paling gimana sih anak itu kan mempunyai karakter masing-masingnya. Ada yang pendiam aja kalau suruh baca suaranya kecil. Ada yang terlalu aktif kayak Apis tuh kan terlalu aktif dia ya kalau tidak bisa mengimbangi nyolek-nyolek temennya mah khusus lagi belajar dianya mah nyenggol-nyenggol atau gimana gitu ya. Ya gimana caranya ya sebagai guru ya bisa apa sih suasananya biar enggak gimana lah timbul kegaduhan atau apa gitu. Kendalanya ya gitu karakter anak ya. Tapi menurut Ibu untuk kurikulum Merdeka ini udah cocok belum sih di pembelajaran Ibu atau di teori yang emang Ibu ajarkan? Iya, kalau ibu sih menyesuaikan aja ya. Iya, dibilang cocok enggak cocok, iya mengikuti aja gitu. Mengikuti. Jadi kan istilahnya emang kan pembelajaran atau kurikulum itu kan kontinu ya atau istilahnya apa ya mengikuti perkembangan zaman. Jadi ya guru juga harus mengikuti gitu alurnya gitu supaya ya biar enggak ketinggalan kan.